Shalom, Shalom Elohim buat semua saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom terhormat buat Pangeran Ilahi, Roh Yesus Christ yang berdiam di dalam tubuh wadah Saudara Aditya Nugrahanto. Shalom terkasih buat Bunda Fei Hamdani, mempelai Bapak Yahweh yang terexcellent, yang kita kasihi semuanya. Shalom buat semua orang-orang kudus, semua para mempelai Bapak Yahweh, para saksi-saksi sorga, dan semua para malaikat-malaikatnya, hamba-hamba ilahinya yang rendah hati, yang Bapa kasihi, di dalam nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Sekali lagi saya mengucap syukur dan menyapa semua anak-anak Tuhan dan bersyukur karena kesempatan yang telah Bapa Yahweh bukakan kepada saya, kesempatan yang diberikan kepada saya, manusia debu tanah, untuk menyampaikan isi hatinya, pesan yang telah Bapa Yahweh titipkan di dalam hati saya yang telah saya catat pada 7 hari bulan November 2023 ketika saya berada di dalam mesbah doa dan suara Bapa Yahweh berbicara kepada saya. Dia katakan seperti ini, "Anakku, inilah isi hatiku kepada manusia debu tanah. Manusia tanah lebih suka memilih memuaskan keinginan, kenikmatan, kedagingan mereka daripada membayar harga, kesanggupan untuk berkorban, melepaskan segala keinginan, kenikmatan, kemewahan, sesuatu yang sementara. Manusia tanah lebih mencintai sesuatu yang bernilai, bersifat sementara, hanya bertujuan untuk arti sebuah kepuasan, kenikmatan hidup. Ada ramai orang Kristen agamawi berpikiran, cukuplah beriman, percaya saja, cukuplah mengikuti acara-acara gereja, cukuplah menabur mamon, cukuplah menjadi orang-orang percaya, dan cukuplah menabur mamon bagi kebangunan gereja. Dan segala sesuatu mereka katakan cukuplah, cukuplah, cukuplah akan perkara-perkara yang sementara dipersembahkan kepada dunia. Bagi mereka cukuplah beriman, baca Alkitab, aktif pelayanan tanpa perlu berkorban atau membayar harga demi Tuhan Yesus. Manusia tanah berkata, cukuplah punya pegangan hidup, sebuah agama, tidak usah bersusah payah, lewati jalan sempit, pikul salib, sangkal diri. Mereka pintar berbicara, isi Alkitab, namun dalam mempraktikkan firman Tuhan, mereka itu nol. Manusia tanah lebih mudah dan memerlukan Tuhan ketika dilanda sakit penyakit, masalah uang, masalah suami istri, masalah bisnis, masalah dan masalah. Hanya ketika masalah mendatangi, menghampiri mereka, barulah mereka berseru, Tuhan, 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 kenapa hidupku sebegini? Kenapa aku sakit? Kenapa hidupku selalu menderita? Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Namun ketika keadaan baik-baik saja, mereka lupa siapakah
pribadi yang mereka serukan ketika mereka menghadapi masa-masa sukar dan pergumulan berat. Bicara tentang namanya Tuhan, siapakah pribadi Tuhan itu bagi mereka? Apakah cukup hanya sekadar mengenal pribadi Tuhan itu melalui sebuah nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Ada ramai orang mengakui mengenal Tuhan Yesus, tetapi cukup sedikit mendeteksi atau mengenali pribadinya, kepribadiannya, roh ilahinya, ataupun mengenal, apalagi mau mengenal hatinya. Seperti contoh zaman Nuh, hanya keluarga Nabi Nuh yang diselamatkan daripada air bah. Ketika air bah melanda, seluruh bumi diluluh ratakan. Contoh kedua, zaman Lot. Hanya Lot dan anak-anaknya diselamatkan daripada musnahnya kota Sodom Gomora, daripada hujan api belerang. Dan contoh yang ketiga, Yunus dan kota Niniwi. Seruan pertobatan diberitakan oleh Yunus di kota Niniwi, sehingga seluruh kota Niniwi berpuasa, berkabung, bertobat, meresponi pesan Allah melalui Nabi Yunus. Mereka berbalik kepada Allah daripada dosa-dosa mereka. Artinya, orang-orang yang sungguh-sungguh punya kerendahan hati dan sungguh-sungguh bertobat, berbalik daripada jalan kegelapan ke jalan terangnya yang ajaib sahaja, bisa mengenal, mendeteksi, memahami, dan menembusi hati dan roh kebenaran itu. Mereka orang-orang yang cepat untuk mendengar suara hati Bapa, suara firman, dan rohnya berbicara langsung melalui loh hati mereka. Di detik-detik terakhir ini, setiap anak-anak, kekasih-kekasih, bahkan mempelai-mempelai Bapa Yahweh haruslah memiliki kerendahan hati, ketulusan, kemurnian hati untuk mendengar suara ilahinya. Kuncinya adalah memiliki hati yang menyatu dengan hati Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, Isa, Putra Maryam itu sendiri. Mengapakah Bapa Yahweh tampil ke dunia memakai tubuh wadah seorang manusia? Sebelum Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa, datang sebagai manusia di muka bumi ini untuk menebus dosa umat manusia, pribadi Bapa Yahweh bertemu muka dengan bapa-bapa leluhur kita di perjanjian lama dengan memakai tubuh manusia seperti seorang perantara, karena Dia Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, yang berdaulat, yang berwibawa. Jika Dia tampil dengan tidak memakai rupa manusia, siapa sahaja bertemu muka dengannya pasti binasa alias mati, karena kedahsyatan, kekudusan, keilahiannya yang melampaui batasnya seorang manusia. Karena itulah
Rohnya Bapa Yahweh yang satu dalam Yesua HaMasyiah Tuhan Yesus memakai tubuh wadah seorang manusia untuk tampil sebagai manusia di muka bumi ini. Tetapi amat disayangkan sekali manusia-manusia tanah zaman now ramai sekali yang menjadi seperti orang-orang Farisi yang menolak, bahkan tidak bisa mengenal apalagi melihat. Manusia tanah ini berkata, buat apa? Dan perlukah Tuhan menyamar jadi manusia? Bukankah sudah percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, serta memiliki Roh Kudus? Jadi, mengapa harus dipersulitkan lagi akan penyamaran manusia Tuhan alias Tuhan manusia? Mengapa perlu muncul ajaran baru seperti ini? Manusia tanah alias Tuhan manusia Tuhan alias Tuhan manusia. Jadi siapakah Roh Kudus itu sendiri? Siapakah Roh Alfa dan Omega itu? Apakah bezanya? Persoalan demi persoalan dinyatakan sama seperti orang-orang Farisi yang mempersoalkan siapakah anak Allah yang jadi manusia. Bagaimana bisa Allah jadi anak dan jadi manusia? Mereka hanya mengetahui firman itu hanya sebuah fakta, mitos, falsafah. Akhirnya pengetahuan ilahi akan Tuhan itu lenyap. Yang cuma tinggal adalah sebatas pengetahuan, sementara tidak bersifat kekal. Karena pengenalan mereka akan Tuhan cukup hanya berkembang di akal logika manusia dan hanya menjadi tumpul, mati, kering, tidak ada pertumbuhan. Karena itu, jika banyak persoalan maupun keraguan, masuklah pintu kamar dan kuncilah. Masuklah ke kamar dan kuncilah pintu kamarmu. Bersujud, berdoa, berseru kepadaku, kata Bapa Yahweh, dengan membawa kerendahan hati, seperti mana firman-Nya ada tertulis, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Dia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Elakkanlah mencari sebuah kebenaran dengan apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi carilah sebuah kebenaran dengan mata hati, meski tidak dilihat, tetapi percaya. Yang bisa dilihat hanyalah sementara, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya akan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena itu, khusus bagi saudara-saudari yang masih mempersoalkan siapakah Buffet, siapakah Aditya Nugrahanto, tutup mulut Anda untuk membicarakan hujatan, tetapi masuklah ke kamarmu dan tutuplah pintu kamar, bersujud, berdoa, berpuasalah, carilah wajah Tuhan, dan roh kebenaran itu sendiri akan disingkapkan di dalam loh hatimu. Karena itu, mintalah hikmat yang benar. Bereskanlah terlebih dahulu hati kalian. Minta Roh Kudus bersihkan hati. Buang segala kekotoran, kenajisan, kefasikan diri. Berdoa dan berpuasalah.
teman-teman yang saya kasihi, khususnya bagi saudara-saudari yang sedang mencari-cari kebenaran itu, pasti Anda akan menemukannya sekiranya Anda memiliki sebuah kerendahan hati. Karena itu, bereskanlah hatimu dengan Bapa Yahweh itu sendiri. Minta Roh Kudus yang membersihkan hati saudara-saudari. Karena apa yang saya sampai hari ini bukan atas kehendak pikiran saya atau keinginan saya atau kepandaian saya. Itu jauh daripada apa yang Bapa Yahweh itu sendiri titipkan di dalam roh hati saya. Dengan rendah hati saya sampaikan ini kepada teman-teman, saudara, saudari semuanya. Kira-kira kalian dari apa agama sekalipun, karena Bapa Yahweh tidak melihat kalian dari aliran apa, agama apa, tetapi yang Dia mencari adalah hati orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari arti sebuah kebenaran. Karena itu saudara-saudari, mintalah hikmat dengan kerendahan hati. Maka roh kebenaran itu sendiri pasti menangkap hati saudara-saudari dan menemukan jawaban ilahi, tidak kepada jawaban-jawaban manusiawi, apalagi jawaban-jawaban yang berasal dari akal logika manusia. Karena itu, kunci rahasia untuk mencari sebuah kebenaran itu bukan kepada apa yang kalian lihat atau apa yang kalian dengar ataupun apa yang timbul dalam hatimu, tetapi Dia akan menyediakan semuanya itu dari Dia sendiri. Apa yang tak pernah kau pikirkan, yang tak pernah kau lihat, ataupun yang timbul dari dalam hatimu, pastinya roh kebenaran itu sendiri akan membukakan rahasia itu. Nah, saudara-saudari, kunci atau rahasia Great Revival tidak cuma acara KKR yang besar-besaran, tetapi kunci sebuah kebangunan rohani, Great Revival, pencurahan Roh Kudus itu adalah bermula dari hati saudara-saudari. Dari hati, daripada hati pribadi lepas pribadi, kalian pasti mengalami penerobosan, penembusan, pembebasan, pemulihan, serta mengalami ketujuh roh Allah seperti yang telah Bapa Yahweh janjikan, yang sudah Dia tuliskan di firman-Nya dalam Yesaya 11 ayat 2. Semua ketujuh roh Bapa Yahweh akan dicurahkan atas kalian semuanya. Hanya kuncinya memiliki sebuah kerendahan hati. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus memenuhi hati Anda semuanya di seluruh 4 penjuru bumi. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati, mengasihi, perlindungan dari tempat yang maha tinggi beserta kalian semuanya.